طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله داع. Mohon izin Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya lebih afdal 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fausikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wattaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasuluhul amin wa nahnu ala dzalika insyaallah minasy syahidin aminin. Al-Mukarram Muassisul Ma'had Kiai Haji Haji Muslim yang pada pagi hari ini berhalangan untuk hadir, Mudirul Ma'had Kiai Haji Yana Luqmanul Hakim MA.LC Al-Hafiz, para kasepuhan, para kiai, guru-guru kita yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, para asatidzah, para tamu undangan, anak-anakku generasi Rabban, antumul mukhtar, kalian adalah orang-orang pilihan insyaallah yang senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kudrah, iradah dan inayahnya pada kesempatan siang hari ini kita sama-sama dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka menghadiri satu acara yang sangat mulia, yaitu memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, umatnya hatta yaumil qiyamah.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hari ini kita sama-sama memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memperingati sosok yang agung, sosok yang mulia, yang keagungannya diabadikan dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau adalah makhluk yang agung. Hari ini kita sama-sama mensyukur nikmat yang agung yang telah Allah berikan kepada kita dengan lahirnya sosok yang agung, sosok yang mulia, yang kehadirannya di alam dunia menjadi wasilah datangnya kebaikan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun diabadikan dalam Al-Qur'an. Inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya kami mengutusmu, tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nikmat yang agung yang Allah yang berikan kepada kita, menurut Syekh Nawawi Al-Bantani ada dua. Beliau berkata, Inna min a'zami ni'amillah li'ibadihi ikhrajuhu lahu minal adam ilal wujud wa ikhrajuhu lahu min zulumatil kufri ila hidayatil Islam. Sesungguhnya nikmat yang agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya adalah satu, ikhrajuhu lahu minal adam ilal wujud, menciptakan kita dari asalnya tidak ada menjadi ada. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang telah melahirkan kita, yang telah mengadakan kita, dan kita tidak pernah meminta. Di sini ada yang pernah, ya Allah, jadikanlah aku di alam dunia. Enggak. Kita ujuk-ujuk ada di alam dunia. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ini adalah nikmat yang agung yang wajib kita syukuri. Dari asalnya tidak ada menjadi ada. Dan yang kedua, ikhrajuhu lahu min zulumatil kufri ila hidayatil Islam. Dan nikmat yang kedua adalah nikmat dikeluarkannya kita dari kegelapan, kekufuran kepada hidayah Islam. Dan ini, nikmat ini kita terima, hidayah Islam ini hadir di tengah-tengah kita, dan kita bisa berkumpul di sini, dan Allah menyatukan kita dalam keimanan dan keislaman kita. Itu hakikatnya karena adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ulama wa syukru yahsulu bi anwa'il ibadah. Syukur ini akan bisa kita raih dengan berbagai macam ibadah. Bisa kita lakukan dengan berbagai macam ibadah. As-salat, bisa memperbanyak dengan salat, dengan salawat. As-saum, dengan puasa. Was-sadaqah, perbanyak sedekah. Wa tilawatil Qur'an, membaca Al-Quran. Dan untuk kita saat ini, wa qiraati siratin nabawiyah al-muharrikah lil qulub. Ini dengan membaca sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muharrikah lil qulub, yang akan menggerakkan kita kemana? Ilal khair, kepada kebaikan. Wal amal li iqamati din wal islah
lil ummah. Ini yang saya ingin garis bawahi para jamaah sekalian, karena jujur kita harus introspeksi diri. Ratusan kali, ribuan kali kita maulid, mana natijatnya? Apa hasilnya? Bagi kita tetap patokannya adalah khairul amal al-amal ba'da ala tawal. Sebaik-baik amal, sebaik-baik pekerjaan adalah bagaimana setelahnya. Mohon maaf, saya dilahirkan dari tradisi yang betul-betul yang namanya maulid luar biasa. Di kampung saya, di situ dekat, kira-kira 5 menit dari sini. Kalau buat maulid, wah luar biasa. Takzimnya luar biasa. Nah, dari sekian peringatan maulid yang kita rayakan, kita harus jujur. Kondisi saat ini umat Islam semakin terpuruk. Betul? Betul? Ini jumlah umat Islam pada awal kemerdekaan Indonesia itu di angka 90% lebih. Ini generasi kahfi, generasi robbani harus tahu, ya. Awal kemerdekaan Indonesia, umat Islam Indonesia itu hampir 90%. Saat ini data dari MUI Pusat, jumlah umat Islam Indonesia itu hanya di angka 82%, berarti berkurang. Saya tidak ingin mengatakan, wah maulid percuma, enggak. Saya hanya ingin mengatakan, mari kita baca sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sepak terjang perjuangan Rasulullah. Sebab ketika kita memperingati maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada hakikatnya kita sedang membuka kembali lembaran sejarah perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana akidahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana perjuangannya, bagaimana semangat dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dalam kurun waktu hanya 23 tahun Rasulullah mampu merubah keadaan. Saya sedikit ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh seorang ahli sejarah Inggris, Wills namanya. Dia mengatakan, manusia dalam sejarahnya tidak pernah menyaksikan peradaban yang lebih hancur, lebih rusak, lebih sadis, bahkan sampai kehilangan asa dan harapan, kata beliau, daripada abad ke-6 Masehi. Jadi pada saat zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, itu peradaban dunia hancur luar biasa. Sampai beliau mengatakan peradaban umat manusia pada saat itu bagaikan, kalau diibaratkan, bagaikan tubuh seorang pria yang sudah meninggal, pria yang gemuk kayak saya, yang sudah meninggal, dan membusuk, atau bagaikan manusia yang lumpuh, tidak berjalan dan tidak bergerak. Saking hancurnya peradaban saat itu. Dan Rasulullah dilahirkan pada saat zaman peradaban, kondisi saat itu sedang hancur luar biasa. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, seharusnya maulid yang kita lakukan itu bisa menggugah bagaimana semangat perjuangan. Sampai Rasulullah mampu merubah keadaan yang asalnya terpuruk, yang asalnya sadis, terbelakang, hancur, itu menjadi terang benderang.
23 tahun, waktu yang singkat. Sehingga tidak salah kalau para ahli, para ilmuwan, para cendekiawan menempatkan Rasulullah sebagai number one, nomor satu orang yang paling berpengaruh di dunia. Dan pengakuan ini bukan hanya dari orang Islam, tapi orang-orang non-Muslim mengakui bahwa orang yang paling berpengaruh di dunia adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maulid yang kita laksanakan pada hakikatnya tadi membuka kembali lembaran sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita jadikan bagaimana sepak terjang kita. Bagaimanapun taurithur risalah. Ya, pewarisan risalah ini saat ini ada pada kita. Kalian 5, 10, 20 tahun yang akan datang itu akan menjadi pewaris risalah ini. Dan kondisi saat ini, mohon maaf, kondisi saat ini sangat mengkhawatirkan. Jujur, umat Islam saat ini dalam keadaan dha'ful akidah. Akidahnya semakin lemah. Ya, anak-anak sekarang itu banyakkan hobinya nonton sinetron Korea. Betul? Jujur? Betul? Main HP dari pagi sampai malam. Ini anak-anak kalau liburan, keluhan orang tua di rumah rata-rata, Pak Ustadz, kalau pesantren saya nggak tahu kalau Al-Kahfi. Kalau di pesantren saya, orang tuanya ngeluh, Pak Ustadz, anak saya kalau pulang ke rumah paling depan TV dan main HP. Sampai saya nyuruh aja susah, Ustadz. Ya, sehingga generasi yang sekarang itu generasi TikTok. Ya, generasi TikTok, generasi apa lagi? Game online. Wah, boro-boro maca sejarah yang bisa menggerakkan untuk beramal soleh. Kalau kondisinya semacam ini, bagaimana akan taurithul risalah? Bagaimana akan mewariskan risalah? Ayat yang selalu kita bacakan ketika Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah. Contoh yang baik. Pertanyaannya, buat siapa contoh yang baik? Ayat berikutnya dilanjutkan, disempurnakan. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi orang-orang yang senantiasa mengharap ridho Allah, mengharap rahmat Allah, dan yakin kepada hari akhirat dan banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini perlu diingat oleh kita bahwa ayat ini ada di surah Al-Ahzab. Ya. Di surah Al-Ahzab. Al-Ahzab itu nama surat yang diabadikan dalam Al-Quran kaitan dengan salah satu perang yang terbesar yang terjadi pada zaman Rasulullah dan diabadikan dalam Al-Quran, yaitu perang Al-Ahzab, perang Khandaq. Al-Ahzab itu himpunan kelompok-kelompok. Ada satu perang di mana kafir Quraisy, Yahudi dan hampir semua seluruh kabilah bersatu ingin menyerang Madinah, Yasrib. Bahkan menurut sejarah hampir terkumpul 10.000 orang. Hampir terkumpul 10.000 orang. Nah, aduh rahimakumullah, sampai dalam Al-Quran ini kondisi umat Islam saat itu yang jumlahnya di Madinah itu hanya 3.000 orang. Termasuk anak-anak kecil, bayi, kalau disatukan jumlahnya hanya 3.000 orang.
Sementara orang-orang kafir Quraisy, himpunan itu, kumpulan itu yang akan menyerang Madinah jumlahnya hampir 10.000 orang. Sampai diabadikan dalam Al-Quran, hunalika betuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Disitulah diuji orang-orang mukmin, wa zulzilu zilzalan syadida, dan digoncangkan dengan goncangan yang sangat. Jadi karena musuh-musuh mau nyerang, umat Islam jumlahnya hanya 3.000 orang, dan pada saat itu umat Islam dilanda oleh ketakutan yang luar biasa. Sampai diceritakan dalam Al-Quran, wa idh yaqulul munafiqun walladzina fi qulubihim marad ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Dan ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang dalam hatinya marad, sakit ragu terhadap Islam, ya, mereka mengatakan, ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Tidak ada yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kecuali bohong, kecuali dusta. Sampai diceritakan lagi dalam Al-Quran, ya, ada sekelompok orang yang berkata, ya ahla Yathriba la muqama lakum. Hai orang-orang Yathrib, penduduk Yathrib, penduduk Madinah, la muqama lakum, tidak ada tempat bagimu. Farji'u, balik guys. Wah, orang-orang munafik tuh. Udah, tidak ada tempat bagimu. Sampai sebagian orang diceritakan, wa yasta'dzinu fariqum minhum an-nabiyya. Mereka minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus mereka yaqulun, mereka berkata, inna buyutana aurah. Ya Rasul, izin pulang dulu, rumah kami tidak ada yang jaga. Wa ma hiya bi'aurah, padahal rumahnya tidak ada seperti itu. Ada yang jaga, bahkan tertutup, ya. Iyuriduna illa firar. Mereka, ya, berlari, tidak mau ikut berjuang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu gambaran kelompok pertama, kelompok munafik, kelompok mukmin yang ragu terhadap ajarannya, gak mau diajak berjuang. Yatasannanuna, mencari-cari alasan. Aduh Ustaz, afwan, afwan ini. Ya, saya Pak Kiai, lamun di kampung pengawasan malam minggu nu hadir paling 40 urang. 40 urang. Ya. Dari jumlah hampir 1.000 orang di kampung saya, mohon maaf gak tahu kampung yang lain, yang hadir pengajian itu paling 40 orang, 50 orang. Ya, Pak Haji Akram di perumahan yang hadir berapa orang, sama ya? Ustadz Aji yang hadir di Asbab, iya, hampir di tiap kampung yang namanya pengajian saat ini, ya, itu paling 10% dari komunitas warga yang ada. Ya, Bapak kunaon teu ngaos, aduh nyeri cangkeng, karaka wih di sawah, ningang sholat berjamaah dan ngong adan Allahu Akbar, aya we alasanana teh. Aya we alasanana teh. Ibu-ibu keur masak di dapur, aya we alasanana teh. Tanggung tempe can asak. Ya tasannanun. Ya. Padahal dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, istajibu, bersegera. Bersegera. Apabila Allah dan Rasulnya memanggil kamu
lima yuhyikum, yang akan menghidupkan kamu. Jadi yang namanya sholat berjamaah, taklim, kebaikan-kebaikan yang lain pasti yuhyikum, akan menghidupkan kamu sekalian. Tapi kondisi saat ini umat Islam berat untuk diajak kepada kebaikan. Ngaji hese, sholat berjamaah hese, masjid nama alalus aragreng, ya. Tapi sholat berjamaah nama hese. Leras? Betul? Sahih? Sahih? Itu fakta kenyataan. Ya. Bagaimana kita akan mengharap hadirnya izzatul Islam wal muslimin, hadirnya keagungan Islam, kemuliaan Islam, kejayaan Islam pada saat yang bersamaan 90% umat Islam pada hakikatnya sedang mengalami proses pembodohan terhadap agamanya. Hesek diajak tolab ilmu, hesek diajak berjamaah. Ini fakta. Ini fakta. Dan tadi digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mencari-cari alasan. Nah, hadirin rahimakumullah, maka kelompok yang kedua ketika dihadapkan kepada permasalahan, tantangan yang berat, kondisi yang sangat genting, kata Allah Subhanahu wa taala, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, dan pada saat orang-orang mukmin itu melihat al-ahzab, himpunan orang-orang tadi yang jumlahnya puluhan ribu, ya. Apakah takut? Qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Wah, orang-orang yang beriman, yang yarjullah, mengharap ridho Allah, mengharap rahmat Allah, yang yakin akan janji Allah. Hadza, ya, ma wa'adana Allahu wa rasuluh, inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan mereka membenarkan janji Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imana wa taslima, semakin bertambah imannya dan kepasrahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dari cerita yang tadi digambarkan tentang perang Khandaq dan diabadikan dalam Al-Quran, seharusnya maulid ini betul-betul bisa membuka lembaran perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dijadikan sebagai pijakan perjuangan kita. Ustadz mau tanya semuanya sekarang, saat itu ada perang Khandaq, perang Ahzab. Ustadz mau tanya, sekarang kita sedang berperang gak? Ayo, kita sedang berperang gak? Sedang berperang gak? Sedang berperang kita. Bahkan senjata musuh sudah ada di sini nih. Sudah ada di depan wajah kita. Cuma perangnya bukan pakai senjata. Nah, angkat tangan. Bukan gitu. Dilemahkan imannya, dilemahkan akidahnya. Fakta sekarang. Betul? Wow. 212, hampir 7 juta orang berkumpul di Monas. Semangat yang luar biasa. Ya. Sekarang lihat, ya, kezaliman yang terjadi di kita ini sudah luar biasa. Betul? Kita dalam kondisi lemah dan dilemahkan. Ya. Akidahnya lemah. Ya. Ibadahnya juga lemah. Tarbiyahnya, pendidikannya juga lemah. Siasahnya, politiknya juga lemah. Hampir iktisadnya juga, ekonominya lemah. Silakan. Kamu sekarang bisa buka tuh, siapa yang terkaya di Indonesia?
Bisa kamu lihat siapa yang terkaya di Indonesia. Hampir 1 sampai 10 orang terkaya di Indonesia itu rata-rata non-muslim, hampir semuanya non-muslim. Bahkan kita miris kalau dikatakan dalam survei bahwa kekayaan 5 orang terkaya di Indonesia itu sebanding dengan 100 juta penduduk Indonesia. Ya. Bahkan yang terbaru data survei dari Kadin, ya, dari Kadin, bahwa akibat pandemi yang terjadi, ya, itu masyarakat Indonesia yang merangkak ke angka miskin itu 67%. Bisa bayangkan? Ya, kalau 67% itu hampir 170 juta rakyat Indonesia pada hakikat sedang ada di garis menuju kemiskinan. Dan bicara Indonesia adalah komunitas terbesar adalah umat Islam. Nah, hadirin rahimakumullah, ini terjadi di Indonesia dan hampir negara-negara Islam di dunia saat ini sedang menghadapi keterbelakangan yang luar biasa. Nah, hadirin rahimakumullah, menghadapi kondisi semacam ini kembali kita harus kembali bahwa Allah Subhanahu wa taala yakin akan memberi pertolongan kepada kita. Dan ketika kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kita dan kita lakukan apa yang saat ini kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakin Allah akan memberikan pertolongannya. Ustadz berharap ini generasi-generasi pilihan, generasi-generasi Al-Kahfi akan menjadi generasi-generasi yang mewarisi risalah ini dengan sebaik-baiknya. Fi ayyi ardin tata fa anta mas'ulun an dini. Dimanapun bumi yang kau pijak, maka kau bertanggung jawab terhadap Islam. Ustaz berharap semua yang hadir di sini, mari kita jadikan Maulid ini sebagai momentum yang tepat untuk menyadari bahwa kondisi kita saat ini sedang dalam kondisi yang memprihatinkan dan semuanya harus sadar, harus mempersatukan semua kondisi, semua situasi harus bersatu. Kita tidak bisa melihat, oh ini kelompok anu, saatnya kita bersatu. Sebab kalau kita bercermin dari sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah membangun masjid, beradabannya dari masjid, la masjidun usisa ala taqwa. Yang kedua adalah matanatul ukhuwah bainal ansar wal muhajir, mempersatukan kaum ansor dan muhajir. Artinya masjid sebagai simbol ketakwaan, ya. Yang kedua mempersatukan ukhuwah, matanatul ittihad, memperkuat. Maka saatnya saat ini kesadaran bersama melalui Maulid ini kita satukan seluruh potensi Islam. Falamma qawamu hadzal din bil i'tisam wal ittihad wal musa'adah fa adamul ittihad yujibul wahnu wad dha'fu. Kata Rasulullah bahwa tegaknya agama ini awalnya dengan bersatu, kompak, saling menolong, sehingga tidak adanya persatuan dan kekompakan yujibul wahnu wa dha'fu, akan mengakibatkan lemahnya umat Islam. Saatnya kita bersatu, jadikan momentum yang tepat. Mari kita buka lembaran sejarah terus, baca sirah nabawiyah terus, yang akan menggerakkan hati kita untuk senantiasa semangat dalam beramal soleh. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan akan bermanfaat, terutama untuk kita semua yang hadir di sini. Mari sekali lagi kita tidak melihat ini kelompok anu, saatnya kita bersatu. Ya, saatnya kita bersatu. Yang berpartai, yang tidak berpartai, wah selesaikan. Yang berpartai belum tentu duluan masuk surga. Yang tidak berpartai juga sama, belum tentu duluan masuk surga. Yang Muhammadiyah yang tidak kunut belum tentu juga masuk duluan ke surga. Yang NU yang kunut juga belum tentu masuk ke surga duluan. Semuanya kembali kepada amal soleh. Ya, kembali kepada kita. Bagaimana kita menjadikan Allah sebagai ghayatuna, tujuan hidup kita, sehingga Allah akan merestui seluruh perjuangan kita. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.